Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pendidikan Surya Lailana Putra. Mana Anda semua? Kali ini video membahas tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Pada video kali ini, materi yang akan dipelajari yaitu makna dari sila Pancasila dan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak dari awal hingga akhir ya Ananda. Nah, baiklah Ananda semua. Sebelum kita masuk kepada materi makna sila Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Ananda terlebih dahulu harus tahu sekilas tentang Pancasila ini. Pancasila merupakan dasar negara kita. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi negara kita mempunyai 5 dasar yang tercermin dalam sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ananda, itulah sekilas tentang Pancasila. Semoga Ananda memahaminya ya. Nah, Ananda semua, inilah makna dari sila pertama. Sila pertama bermakna yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, agama dan kepercayaan itu merupakan menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Nah, Anda semua, ini merupakan contoh dari perilaku sila pertama. Yang pertama, berdoa sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga ketenangan saat umat beragama sedang beribadah. Dan seterusnya, bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Jadi kita tidak membeda-bedakan agama dalam bekerja sama. Sekarang kita masuk kepada makna sila yang kedua, yaitu mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan segala macamnya. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, sikap tidak semena-mena, dan saling mencintai, tegang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua, yaitu memperlakukan asisten rumah tangga dan pelayan toko atau petugas kebersihan dan lain-lain sebagai macamnya dengan sopan dan santun. Kemudian membantu orang tua atau memberikan tempat duduk kepada wanita hamil. Kemudian memperlakukan penyandang cacat seperti orang yang normal pada umumnya. Kemudian bersikap tenang dan sopan saat berada di tempat umum. Kemudian contoh penerapan sila kedua selanjutnya yaitu berkunjung dan membantu di panti asuhan. Kemudian memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, sekarang kita masuk kepada makna sila ketiga. Sila ketiga bermakna sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama,
mengikuti upacara bendera dengan hikmat, mau menjadi petugas upacara, kemudian berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, baiklah Anda semua, sekarang kita masuk kepada makna sila yang keempat. Sila keempat memiliki makna tidak memaksakan kehendak pada orang lain, kemudian mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itulah makna dari sila keempat. Berikut ini akan disajikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Nih, yang pertama, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Kemudian, melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan bertanggung jawab. Contohnya seperti pada gambar keputusan untuk gotong royong, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga. Seterusnya membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, setelah kita mempelajari sila keempat, selanjutnya kita mempelajari makna sila yang kelima. Sila kelima bermakna suka bekerja keras, menghormati hak orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, menghargai hasil karya orang lain, dan yang terakhir mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Yaitu menggunakan sarana umum dengan bijaksana, kemudian membuang sampah di tempatnya, kemudian tidak memarkir kendaraan sembarangan. Selanjutnya belajar dengan tekun agar dapat menjadi mandiri. Selanjutnya meminjamkan alat tulis kepada teman. Dan terakhir, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, Anda semua, itulah tadi makna dari masing-masing sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, serta contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama sampai sila yang kelima. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami materi yang dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.